Pembacaan janji wisudawan wisudawati. Wisudawan wisudawati dimohon berdiri dan mengikuti pembacaan janji. Bismillahirrahmanirrahim. Kami para wisudawan wisudawati, alumni Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis, sebagai insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikrar. 1. Kami bersedia menyumbangkan tenaga, pikiran dan kemampuan kami demi tercapainya tujuan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Akan menyumbangkan, memanfaatkan pikiran dan mengamalkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh untuk kemajuan negara, bangsa, dan agama. 3. Akan bersikap dan bertindak setia serta senantiasa mendahulukan kepentingan negara, bangsa, dan agama atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Akan senantiasa berpegang teguh kepada norma-norma ajaran agama, hukum negara, dan adat istiadat yang luhur. 5. Akan selalu menjunjung tinggi nama baik Korps Sarjana dan kehormatan alma mater. Wisudawan wisudawati dipersilakan duduk kembali. Kesan dan pesan oleh wisudawan wisudawati kepada saudari Mira Mrs. Saifi SESY dipersilakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Pejabat Bupati Kabupaten Bengkalis atau yang mewakili, Bapak Koordinator Koopertais Wilayah 12 Riau Kepri atau yang mewakili, Bapak Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis, Bapak Ketua Yayasan Bangun Insani atau yang mewakili, Bapak Dewan Pembina Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis, Bapak Pimpinan Cabang Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru, Bapak Pimpinan Cabang Bank Riau Kepri Bengkalis, Ibu Pimpinan Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri Bengkalis, Bapak Ibu Pimpinan Perguruan Tinggi, Bapak Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor Sekabupaten Bengkalis, Kepala SLTA Sederajat, Sivitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis, Bapak Ibu, orang tua, wali, wisudawan wisudawati, para wisudawan wisudawati, dan para undangan yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang dengan nikmat dan anugerahnya telah mengumpulkan kita di ruangan ini dalam rangka sidang senat terbuka wisuda sarjana ke-7 program studi akuntansi syariah dan perbankan syariah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis tahun 2015. Salawat beserta salam semoga selalu kita hadiahkan buat Nabi Rahmah, Nabi paling kasih sayang, yakni Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu undangan serta hadirin yang berbahagia, merupakan suatu kehormatan besar bagi saya selaku perwakilan wisudawan untuk berdiri di mimbar ini dalam rangka menyampaikan kesan dan pesan selama kami menimba ilmu di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah yang tercinta ini. 4 tahun sudah berlalu, kami telah menempa diri mengasah kemampuan demi tercapainya cita-cita menjadi seorang sarjana ekonomi Islam. Banyak sekali pelajaran dan pengalaman yang sangat berharga kami dapatkan di kampus ini. Di sini kami tidak hanya belajar membangun mental, tapi kualitas sikap yang lebih baik. Agar kedepannya kami dapat membangun masa depan yang lebih baik lagi. Dan masih banyak lagi hal-hal positif lainnya yang membuat kami bangga menjadi bagian dari keluarga besar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan yang baik ini kami ingin menyampaikan terima kasih kepada para dosen karena telah berupaya mendidik dan membimbing kami agar menjadi insan yang cerdas, berkualitas, berdaya saing tinggi, mampu mengamalkan ilmu yang diperoleh dan berguna bagi masyarakat. Kami bisa berada di sini merupakan hasil dari didikan Bapak Ibu dosen yang kami anggap selaku orang tua kami di kampus ini. Kami juga menyadari bahwa selama di kampus ini ada banyak kesalahan dan kekurangan dalam bertindak, berbicara, dan juga bertingkah laku. Untuk itu, sekarang adalah saat yang tepat untuk kami meminta maaf kepada semua pihak, terutama kepada para dosen yang selama ini bergaul dan berkumpul bersama kami. Dan kami berharap semoga silaturahmi di antara kita akan tetap selalu terjalin. Demikian juga kepada adik-adik tingkat yang berkesempatan hadir, kami selaku kakak tingkat mohon maaf jikalau selama kita bersama-sama ada tingkah laku dan tutur kata yang membuat luka di hati kalian semua. Begitu juga dengan adik-adik sekalian, mungkin pernah berbuat salah kepada kami, maka pada hari ini pun kami dengan tulus ikhlas memaafkan kalian semua. Pesan dari kami kepada adik-adik semua, teruslah bersemangat menuntut ilmu, kembangkanlah potensi yang kalian miliki, manfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Jangan suka menunda-nunda setiap pekerjaan dan manfaatkan ilmu yang ada untuk berbagi kepada orang yang lain. Dan yakinlah dengan apa yang adik-adik cita-citakan dan terus berpegang teguh pada prinsip manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti ia akan mendapatkan. Sedangkan pesan saya kepada rekan-rekan wisudawan wisudawati, hari ini bukanlah akhir dari perjalanan kita. Hari ini justru titik awal untuk kita menuju gerbang kehidupan yang baru, menuju kehidupan yang nantinya akan kita isi dengan ilmu-ilmu yang pernah kita dapatkan di bangku perkuliahan ini. Dan juga saya berharap kepada rekan-rekan sekalian agar tidak cepat merasa puas dengan ilmu yang kita dapatkan hari ini. Teruslah menimba ilmu di mana saja kita berada dan teruslah bersemangat untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Terakhir dari saya, mari kita bersama-sama, baik itu mahasiswa, alumni, maupun sivitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah ini untuk terus menjaga nama baik alma mater yang kita cintai bersama. Dan kami terus berharap
agar kedepannya sekolah tinggi ini menjadi perguruan tinggi nomor 1 yang mampu melahirkan ekonom-ekonom syariah yang berilmu, terampil, bertakwa, profesional, serta menjadi harapan bangsa dan agama. Teruslah berkarya, berkhidmat, dan bermanfaat untuk umat. Sebelum saya tutup, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Burung irian, burung merpati, hinggap tinggi di pohon jati. Selamat diucapkan kepada wisudawan wisudawati. Teruslah berbakti dan mengabdi pada negeri. Akhir kalam, jika ada salah dan hilaf saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis. Kepada yang terhormat Bapak Nurul Amin SEMM dipersilakan. Menanti kuntum tumbuh melata, sayang meraba di pohon cemara. Assalamualaikum pembuka kata, saya persembahkan pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Pejabat Bupati Kabupaten Bengkalis dan atau mewakili. Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Bangun Insani atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Koordinator Kopertis Wilayah 12 Riau Kepri atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak-bapak Dewan Pembina STI Syariah Bengkalis. Yang kami hormati Bapak-bapak pimpinan Bank Riau Syariah Cabang Pekanbaru, Bapak pimpinan Bank Riau Bengkalis. Yang kami hormati Bapak-bapak Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor se-Kabupaten Bengkalis. Yang kami hormati Bapak-bapak pimpinan Perguruan Tinggi se-Kabupaten Bengkalis. Yang kami hormati Bapak-bapak alim ulama, cerdik pandai, dan tokoh masyarakat. Yang kami hormati orang tua, wisudawan, wisudawati, serta wisudawan, wisudawati yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita semua diberi kesempatan dan kemampuan untuk berkumpul bersama-sama di Gedung Cik Puan Bengkalis guna melaksanakan salah satu kegiatan yang sangat membanggakan, yaitu Wisuda Sarjana ke-7 STI Syariah Bengkalis tahun 2015. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan pengikutnya dengan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan berbahagia ini kami seluruh Sivitas Akademika STI Syariah Bengkalis mengucapkan selamat atas keberhasilan para wisudawan wisudawati menyelesaikan studi di STI Syariah Bengkalis. Pada kesempatan ini yang berbahagia kami pula sampaikan penghargaan yang terima kasih setinggi-tingginya kepada Bapak Bupati, Bapak Ketua DPR, Bapak Koordinator Kopertis Wilayah 12 Riau Kepri, Bapak Ketua Yayasan, seluruh dosen dan Sivitas Akademika STI Syariah Bengkalis atas segala kerjasama, keikhlasan dan kesungguhan hati dalam melaksanakan tugas mendidik mahasiswa kita hingga mereka berhasil menyelesaikan studi dan wisuda pada pagi hari ini. Pada hari ini tanggal 26 Oktober 2015 kita semua berada dan berkumpul dalam suasana yang sangat mengharukan serta penuh kebahagiaan dalam mengikuti sidang-sidang terbuka STI Syariah Bengkalis. Pada hari ini juga STI Syariah Bengkalis mempersembahkan lulusan dengan wisudawan wisudawati sebanyak
187 orang yang terdiri dari 131 orang lulusan akuntansi syariah dan 56 orang lulusan perbankan syariah. Dan sampai saat ini STI Syariah Bengkalis telah mewisuda sebanyak 870 orang sarjana ekonomi syariah. Wisudawan wisudawati yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di dalam lautan yang terbentang sedemikian luasnya terdapat ribuan bahkan jutaan jenis ikan yang dapat kita ambil setiap saat serta secara cuma-cuma. Berapapun kebutuhan ikan akan kita perlukan, dengan kuasanya lautan menyediakan semuanya. Kapanpun kita mau mengambil ikan, lautan juga mempersilahkan dengan senang hati. Ikan dan lautan adalah sebuah ilustrasi mengenai sumber kehidupan bagi umat manusia yang telah disediakan oleh alam secara cuma-cuma. Bahwa yang namanya rezeki sebenarnya sudah ada dan sudah tersedia di sekeliling kita. Dan kita tinggal memanfaatkan. Satu hal yang perlu kita perhatikan adalah bahwa untuk memanfaatkan diperlukan kerja keras dan kerja cerdas. Kerja keras adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan sekuat tenaga, terkadang menghabiskan waktu dan tenaga yang cukup lama untuk bisa menggapai apa yang telah diinginkan. Para pekerja keras membutuhkan adanya semangat dan motivasi yang tinggi dan tenaga mereka untuk menggapai tujuan yang ingin mereka raih. Kerja keras tidaklah selalu berasosiasi dengan kerja fisik, dengan menguras tenaga. Kerja keras juga bisa berarti menguras pikiran dan waktu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kerja keras adalah usaha maksimal untuk memenuhi keperluan hidup manusia dan dunia akhirat yang disertai sikap optimis. Setiap orang wajib berikhtiar serta maksimal untuk memenuhi kebutuhan hidup dunia dan akhirat. Kerja cerdas artinya bisa memilih waktu dan alat yang tepat untuk bertindak sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal. Kerja cerdas adalah menggunakan kekuatan kreativitas dalam bekerja. Dengan kekuatan kreativitas maka seseorang akan mampu menemukan ide-ide yang cemerlang, baik ide-ide cara bekerja maupun ide-ide tujuan kerjaan. Seseorang yang mampu bekerja dengan cepat dan hasil yang berkualitas karena mereka menemukan ide-ide tentang bekerja yang terbaik. Seseorang yang cerdas pun mampu menyelesaikan setiap masalah karena mereka mampu menghasilkan ide-ide solusi. Kecerdasan dalam bekerja akan berbanding lurus dengan kreativitas. Sebagaimana kita bisa menjadi lebih produktif dengan alokasi waktu kerja yang sama atau dengan menggunakan peralatan yang sama. Bagi para wisudawan wisudawati diharapkan bisa menyerap intisari dari ilustrasi ini yang ada di atas. Mulai saat ini saya menghimbau semua para wisudawan wisudawati harus peka dalam menangkap sumber kehidupan guna memenuhi kebutuhan hidup, baik untuk memenuhi kehidupan sendiri maupun kehidupan keluarga. Menangkap ikan di samudra yang luas adalah suatu pekerjaan yang tidak mudah. Demikian pula halnya dengan menangkap sumber kehidupan. Semuanya diperlukan kerja keras dan kerja cerdas. Secara akademis, saudara-saudari dianggap sudah cukup kuat dan cukup mampu, serta cukup memiliki kecerdasan dan bekal ilmu pengetahuan yang diperlukan untuk melakukan semua itu. Karena itu pula, secara akademis, STI Syariah Bengkalis rela melepas saudara-saudari dari pangkuan ilmu pengetahuan. Dalam Al-Quran, surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah berfirman, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi kepengetahuan beberapa derajat. Dalam surat ini Allah secara tegas menjamin
bahwa para wisudawan-wisudawati selaku orang yang berpendidikan dan berilmu pengetahuan akan mendapat kehidupan yang lebih baik setelah di wisuda ini. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, wisuda ini merupakan momentum tanda berakhirnya studi di STI Syariah Bengkalis bagi para wisudawan-wisudawati, dan ini bukan merupakan bagian akhir dari pendidikan. Semoga seluruh wisudawan-wisudawati dapat melanjutkan ke jenjang strata 2 dan strata 3 agar menjadi insan yang memiliki intelektual, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Kami juga berharap kepada para alumni agar memiliki kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual, kecerdasan sosial, dan kecerdasan emosional. Kami juga berharap setelah selesai masa pendidikan ini, para alumni memiliki kemampuan yang handal dan tidak hanya sebagai pencari kerja atau job seeker, tapi juga menjadi pencipta kerja atau job creator. Saudara-saudari wisudawan-wisudawati yang berbahagia, keberhasilan saudara-saudari berkat usaha keras yang melewati masa sulit, dan saudara-saudari telah menunjukkan usaha yang sungguh-sungguh dan berhasil melewati masa sulit dengan penuh tantangan dan cobaan. Semua unsur pimpinan, segenap sivitas akademika mengucapkan permohonan maaf seandainya ada salah kata selama 4 tahun lebih kita bergaul dalam masa pendidikan di STI Syariah Bengkalis. Proses pendidikan akan menjadi amal bagi kami, dan semoga amal ibadah bagi yang menuntut ilmu dan memberikan ilmu dapat pahala serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, perlu juga kami sampaikan bahwa rencana pembangunan STI Syariah Bengkalis untuk tahun 2016, insya Allah kita akan mendirikan program studi baru, yaitu manajemen syariah dengan konsentrasi manajemen bisnis syariah, yang mengarah menjadi sebuah institut yang bernama Institut Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis. Pada tahun 2015 ini kita sedang membangun gedung rektorat, dan terima kasih Pak Bupati bantuannya. Ya, kita sedang bangun gedung rektorat 3 lantai. Pada tahun 2016 insya Allah, mudah-mudahan bantu lagi Pak, akan membangun pagar halaman, gedung pustaka, gedung auditorium. Ini semua berkat kerja keras dan bantuan dari pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis. Untuk itu kami mengharapkan doa dan bantuan dari pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Provinsi Riau, serta dukungan dari berbagai pihak agar dapat selesai sesuai dengan rencana dan dapat terlaksana kegiatan perkuliahan di kampus Sri Junjungan STI Syariah Bengkalis. Pada tahun ini, STI Syariah Bengkalis mendapat kepercayaan dari Kementerian Agama RI bahwa kita memberikan beasiswa bidik misi bagi mahasiswa kita, dan insya Allah dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Akhir kata, kami segenap sivitas akademika STI Syariah Bengkalis melepas dan mengikuti perjalanan wisudawan-wisudawati, harapan dan doa serta sukses dalam meniti karir atas hidayah, rahmat, dan ridho Allah SWT. Amin. Tidak lengkap sambutan saya ini jika tidak mengakhiri dengan pemberian sebuah pantun. Jalan-jalan ke kota lama, mampir ke Johor membeli semangka. Hari ini boleh kita berbahagia karena Anda semua siap menjadi calon pemimpin bangsa. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bahasa, jemari disusun pemaaf pinta. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Yayasan Bangun Insani Bengkalis atau yang mewakili. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Kasmuri Selamat MA, dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali wa ashabi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Bapak Penjabat Bupati Bengkalis atau yang mewakili, Saudara Koordinator Kopertais Wilayah Riau Kepri, Ketua STI Syariah Bengkalis, anggota Dewan Pembina Bidang Pengembangan dan Kerjasama STI Syariah Bengkalis, Kepala BUMN atau BUMD, Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bengkalis, Ustadz Sidik, sahabat saya, dan lagi Bapak kita dari unsur LAM Kabupaten Bengkalis, para orang tua, wali wisudawan, wisudawati, dan para wisudawan, wisudawati STI Syariah Bengkalis yang saya muliakan. Pertama kali syukur yang tidak terhingganya kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada siang hari ini, mulai dari pagi tadi jam 9, kita telah melaksanakan peristiwa yang sangat berharga, peristiwa yang barangkali sangat sulit untuk para wisudawan dan wisudawati lupakan, dan peristiwa sejarah dalam kehidupan Anda semuanya, yaitu di wisudanya para wisudawan dan wisudawati pada hari ini. Selanjutnya salawat beriring salam buat arwah besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya muliakan, sebelum kata sambutan ini saya sampaikan tertumpang salam Bapak Ketua Yayasan Bangun Insani, Bapak Dr. Haji Sulaiman Zakaria, yang pada hari ini beliau sedang berada di Jakarta, ingin pulang, tapi lantaran lapangan terbang Sultan Syarif Qasim II masih ditutup karena kabut asap, maka beliau tidak dapat pulang. Untuk itu kata sambutan dipercayakan kepada saya, dan beliau pula bukan secara kebetulan, barangkali sudah direncanakan untuk ikut serta barangkali bertanding untuk menjadi Bupati Bengkalis 2021 Kita doakan semoga Bengkalis diberikan pemimpin yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang saya muliakan, tidak bosan-bosannya, tidak henti-hentinya kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pemda Bengkalis. Dari semenjak awal perguruan tinggi ini berdiri sampai saat sekarang, itu tidak dapat melepaskan diri dari bantuan dari Pemda Bengkalis. Kemudian lagi kita juga mengimpikan pada waktu saya menjabat sebagai Ketua STI Syariah Bengkalis itu dulu, tiap kali ada wisuda yang komplot nilainya Pak, langsung diambil oleh Bupati Bengkalis dan dikuliahkan S2, dibiayai oleh Pemda Bengkalis. Semoga hal ini bisa terwujud lagi buat masa yang akan datang. Hadirin yang saya muliakan, sebagaimana disampaikan oleh Ketua STI Syariah Bengkalis tadi, sampai saat sekarang ini sudah 870 orang alumni STI Syariah Bengkalis yang sudah menyebar kemana-mana. Saya juga baru-baru ini terkejut ketika berurusan dengan Bank Riau Pak, yang punya Bengkalis. Tengok kiri, tengok kanan, rupanya di sana ada beberapa orang alumni kita. Itu di Bank Riau saja, belum lagi di bank-bank yang lain. Suatu hal yang sangat membanggakan, sebagaimana telah hadirin semua tahu, saya sekarang menjabat sebagai Ketua Stain Batu Sangkar, yang alhamdulillah ya, begitu saja habis jabatan saya dari Ketua STI Syariah Bengkalis, kembali ke habitat saya di Sumatera Barat, langsung diangkat menjadi Ketua Stain Batu Sangkar, baru 1 tahun 2 bulan menjabat, dan insya Allah akhir bulan Desember nanti, tahun baru nanti 2016, Stain Batu Sangkar sudah beralih statusnya menjadi YIN Batu Sangkar, dan saya, jabatan saya jadi Ketua Stain Batu Sangkar selama setahun 2 bulan itu langsung berpindah, bakal menjadi Rektor YIN Batu Sangkar. Alhamdulillah, ini memberikan motivasi bagi anak-anak kami semua ataupun adik-adik kami semuanya. Walaupun saya orang kampung, orang Muntai Bu, Pak, tapi karena berkat kesungguhan,
Insya Allah tidak ada yang mustahil bagi kita begitu. Dan di samping saya sekarang ada pula itu adik saya juga itu, yang Muhammad Isa Selamat, yang selama ini berkiprah di Malaysia, walaupun kami orang Muntai begitu. Tapi beliau kalau nggak salah saya sudah lebih dari 100 judul buku beliau terbitkan di Malaysia. Kalau pergi toko-toko buku di Malaysia ada nama Isa Selamat, itu adalah tulisan Bapak Muhammad Isa Selamat. Hadirin yang saya muliakan, buat pengetahuan kamu semuanya, setelah saya menjabat sebagai Ketua STAN Batu Sangkar baru tahu saya, ternyata rupanya program studi akuntansi syariah itu adalah program studi akuntansi syariah yang pertama kali di Indonesia yang diberikan izin kepada STE Syariah Bengkalis. Bahkan kami saja sekarang perguruan tinggi negeri, ya, termasuk STAN Batu Sangkar ingin memohon untuk minta program studi akuntansi syariah, sampai saat sekarang tidak juga dapat. Yang ada cuma jurusan ekonomi syariah, konsentrasi akuntansi syariah, bukan prodi akuntansi syariah seperti tempat kita. Ini adalah suatu hal yang sangat membanggakan bagi STE Syariah Bengkalis. Saya harapkan bagi para wisudawan, Anda jangan merasa rendah diri, merasa pesimis dan sebagainya. Tidak ada bedanya Anda dengan perguruan tinggi negeri. Ya, sekarang hampir sama rata saja semuanya. Dalam arti kata tergantung pada diri Anda. Hadirin yang saya muliakan, Bapak Ibu yang saya muliakan, hari ini barangkali bagi Bapak Ibu merupakan hari yang gembira. Karena apa? Hasil jerih payah Bapak Ibu selama ini hari ini membuahkan hasilnya. Alhamdulillah anak bapak-bapak dan ibu-ibu sudah sarjana. Ya, jadi selama ini terbakar punggung oleh mentari dan sebagainya. Ya, kami harapkan kepada para wisudawan jangan lupa jasa orang tua ini. Ya, ingat jerih payah orang tuamu itu. Kemudian lagi buat pengetahuan kita bersama, hari ini kamu bergembira. Tapi ingat, seminggu lagi barangkali kamu akan bermenung lagi. Kalau selama ini kamu pergi ke kantus dengan suasana gembira dan kawan-kawan, nanti kamu akan berbenung lagi. Apa yang akan kamu hadapi? Kamu akan menghadapi tantangan baru. Kamu akan menghadapi dunia pekerjaan. Memang ada isu yang berkembang, kita dengar banyak sarjana-sarjana pengangguran. Tapi banyak pula suara-suara yang berkembang kita dengar, banyak sarjana-sarjana yang memperoleh pekerjaan. Ini tergantung pada kamu semuanya. Hidup ini penuh dengan tantangan. Dulu pernah saya sampaikan, kata saya, kita perlu ditantang dalam hidup ini. Karena apa? Pernah kisah yang saya sampaikan dahulu, di Jepang itu ada makanan istimewa. Orang Jepang suka makan ikan. Ya, mereka suka makan ikan apa? Ya, ikan salmon. Tapi yang masalahnya ikan salmon itu akan mahal harganya, andai kata ketika akan dimasak itu masih hidup. Yang kewalahannya mereka, begitu ikan salmon ditangkap dari laut, dibawa ke darat, mati. Akhirnya bagaimana? Usaha mereka membuat kolam di dalam kapal. Dibuatlah kolam dalam kapal, dimasukkanlah ikan salmon ditangkap ke dalam kolam itu. Ternyata juga mati. Akhirnya mereka berpikir bagaimana? Ada di antara satu orang yang berpikir, akhirnya ditangkaplah seekor anak ikan hiu. Dimasuklah ke dalam kolam tadi. Anak ikan hiu itu tadi mengejar ikan salmon, berlari, akhirnya sampai ke daratan. Ternyata ikan salmon itu hidup. Logikanya apa? Hidup ini perlu ikan hiu itu. Dalam arti kata, hidup ini perlu dengan tantangan. Dengan adanya tantangan itu kita akan hidup. Dengan adanya tantangan itu kita akan berkreasi. Tergantung pada kamu semuanya. Hadapilah tantangan itu, jangan takut untuk menghadapinya. Ada pula pendapat yang mengatakan ada 3 kunci sukses. Yang pertama, kamu harus tahu melebihi banyak dari orang lain. Kamu harus tahu lebih banyak dari orang lain, itu yang pertama. Yang kedua, kamu harus berusaha lebih dari usaha orang lain. Harus bekerja keras lebih dari kerja keras orang lain. Yang ketiga, kamu harus berharap lebih sedikit dari harapan orang lain. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya pendaki yang sampai ke puncak hanyalah yang tangguh. Pejuang yang sampai ke kesuksesan hanyalah yang sabar. Dan kita diberi pilihan
menjadi manusia yang mudah rapuh oleh tantangan, atau justru menghebat, atau justru menghebat seiring hebatnya rintangan. Percayalah, badai selalu menyisakan pohon-pohon yang terkuat. Hadirin yang saya muliakan, hidup hanya seketika, dari tanah, di atas tanah, dan bakal kembali ke dalam tanah. Maka itu Allah menyuruh kita, fafirru ilallah, berlarilah kamu untuk menuju kebaikan. Ya. Jadi jadilah kita ini hidup sekali, berarti lalu mati. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Koordinator Kopertais Wilayah 12 Riau Kepri atau yang mewakili. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Saifuddin MAG dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak penjabat Bupati Bengkalis atau yang mewakili, segenap forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Bengkalis, para alim ulama cerdik pandai, tokoh adat, dan segenap tokoh masyarakat Kabupaten Bengkalis, pimpinan perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Bengkalis, ketua dan pengurus Yayasan Bangun Insani Kabupaten Bengkalis, ketua dan pimpinan serta seluruh sivitas akademika STIE Syariah Bengkalis, yang berbahagia para wisudawan, wisudawati beserta seluruh keluarga, para tamu undangan, enci-enci dan puan-puan yang kami muliakan. Izinkan saya menyampaikan salam maaf dari Pak Koordinator Kopertais Wilayah 12 Riau Kepri, yang sekaligus sebagai Rektor UIN Sultan Syarif Qasim Riau, Profesor Munzir Hitami MA, yang sedianya sudah komit untuk hadir di wisuda kali ini. Karena tahun lalu saya hadir, berharap tahun ini Pak Koordinator yang akan hadir, tapi karena memang persoalan cuaca yang menghalangi beliau sehingga beliau masih terdampar, tentu terkendala penerbangan dari luar Pekanbaru. Karena itu beliau mengamanahkan kepada saya untuk menyampaikan sambutan sekaligus ucapan selamat dan tahniah kepada STIE Syariah Bengkalis yang sukses melaksanakan wisuda yang ke-7, sekaligus penghargaan yang tinggi juga kepada para sarjana baru, plus ini baru sarjana. Tepuk tangan ya. Jadi kalau sarjana baru itu belum ada apa-apanya, tapi kalau ini baru sarjana, ya, saya bangga tadi banyak prestasi yang diukir, terutama dengan prestasi yang luar biasa, dengan IPK yang
semuanya memuaskan, tidak ada yang memuakkan. Karena saya dengar tadi memuaskan semuanya, ada yang sangat memuaskan. Saya nggak dengar ada yang dengan prestasi memuakkan. Nah, ini tidak ada. Tentu kami berharap dari Kopertais Wilayah 12 Riau Kepri, karena hari ini para sarjana dikembalikan ke orang tua, ke masyarakat, termasuk stakeholder dunia kerja, para pengguna. Harapan kami kepada para wisudawan dan wisudawati, jadilah sarjana yang kompeten, bukan sarjana impoten. Kalau kompeten itu lawannya impoten. Harus sarjana yang memiliki kemampuan, terutama kemampuan untuk mengaplikasikan ilmu yang sudah ditempuh dalam waktu yang relatif lama. 4 tahun itu bukan sebentar. Ya. Jadi kami sampaikan, apa ilmu yang sudah Anda peroleh, inilah saatnya Anda mengaplikasikannya, terutama ketika Anda nanti berinteraksi dengan dunia kerja. Karena jangan sampai nanti para sarjana ini malah semakin menambah beban masyarakat, malah menambah beban pemerintah. Ya, karena dengan bertambahnya 187 Pak ya, 187 sarjana hari ini ada kekhawatiran pemerintah ini menambah masalah ini, ya, bukan menyelesaikan masalah. Ya, tentu berharap tampillah Anda menjadi sarjana yang tidak menimbulkan masalah, tapi justru malah menyelesaikan masalah. Siap? Siap para sarjana? Kalau tak siap, ijazah ditahan. Nah, ini karena Kopertais juga punya wewenang ini, punya ya wewenang untuk menerbitkan ijazah, menandasakan ijazah. Jadi kalau tak layak, nanti saya khawatir ini malah menjadi sarjana yang di masyarakat ini menyomak aja. Apa menyomak itu bahasa Belangasnya? Menyomak ya. Nah, menyemak ya, menyemak. Nah, kalau menyomak itu bahasa air molek, bahasanya Pak Amin ini ya. Nah, jadi menyemak saja. Ya, menjadi sarjana yang tidak siap untuk berkiprah di masyarakat, terutama. Nah, ini harapan masyarakat adalah bagaimana sarjana yang mampu menjadi penggerak ekonomi. Ini sarjana ekonomi plus syariah. Wah, bayangkan, sarjana ekonomi plus syariah. Apalagi kami yakin dan percaya Bengkalis ini kan negeri Melayu, negeri yang kuat dengan kemelayuannya, yang identik dengan keislamannya. Maka di sini para sarjana dituntut mampu untuk menggerakkan ekonomi masyarakat yang tentu dengan basisnya adalah syariah. Basisnya adalah Islam. Karena memang Islam sangat memberikan motivasi untuk penguatan ekonomi. Kalau tidak, Nabi tidak bersabda kepada kita, "Salahu ummati bil ilmi wal mal." Umatku itu akan jaya dengan ilmu dan harta. Hari ini kalau cuma berbicara ilmu tanpa harta, ini timpang. Makanya hari ini harus kuat ilmunya dan tentu kuat ekonominya. Karena bagaimanapun mewujudkan masyarakat yang sejahtera itu dengan ekonomi. Jangan sampai nanti sarjana ekonomi syariah di Bengkalis ini melihat potensi ekonomi yang begitu besar. Sekarang ini apa yang tidak bisa disyariahkan? Hotel aja bisa hotel syariah, betul Bu ya? Wah, ini bank syariah ini kan. Nah, hotel pun bisa sudah disyariahkan sekarang. Apalagi minimarket sudah bisa disyariahkan. Sudah ada minimarket syariah. Nah, kenapa tidak menjadi peluang bagi sarjana ekonomi syariah Bengkalis ini membuat warung syariah?
ya kan? Apalagi hotel sudah syariah, asuransi syariah, apalagi pegadaian syariah, apa? Asal jangan PSK syariah. Itu nggak ada itu. Kalau udah namanya sudah negatif itu nggak bisa disyariahkan, Pak. Nanti ada bikin pula ini warung remang-remang syariah. Dari mana itu? Itu ngawur namanya kan. Jadi harus potensi-potensi ekonomi ini disyariahkan. Pasar sudah ada syariah sekarang. Dan ini menjadi peluang bagi para sarjana ekonomi syariah Bengkalis. Ya, bagaimana mengembangkan terutama ini kan berkaitan dengan ekonomi mikro yang betul-betul bersentuhan langsung dengan masyarakat. Tentu, nah ini para sarjana harus senantiasa banyak membaca, banyak menggali lagi. Karena bisa jadi mungkin belum cukup ilmu yang diperoleh selama kuliah. Tapi tentu ilmu yang autodidak itu sangat penting. Saya bangga di Bengkalis ini ada para praktisi ekonomi syariah tadi yang ikut serta mendukung ya STE syariah ini. Ini tempatnya belajar, tempatnya untuk menggali ilmu. Dan ini yang diharapkan nanti tentu masyarakat mendapatkan manfaat. Bukankah kata Nabi, khairun nas man anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang membawa manfaat bagi manusia lainnya. Jadi kalau Anda tidak bisa membawa manfaat bagi manusia lainnya, ini para sarjana, kalau Anda tidak bisa membawa manfaat bagi masyarakat Bengkalis ini, maka rekomendasi saya sebaiknya ajukan proposal kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar segera dijemput aja. Daripada bikin masalah saja. Ya. Nggak usah lama-lama hidup ini nggak usah lama-lama, sebentar tapi membawa makna. Ya, untuk apa berlama-lama tapi ternyata tidak ada maknanya bagi hidup ini, terutama bagi orang lain. Ayo para sarjana, tangkap peluang itu. Ada pepatah Pak Bupati atau Pak asisten, kalau ada pelite kenapa pakai lilin? Kalau ada perguruan tinggi kita Pak, kenapa bantu perguruan tinggi yang lain? Maksud saya ya kalau masihlah layak untuk dibantu STE ini, ya tentu jangan sampai keluar-luar lah kan gitu ya kan. Kita utamakan yang terdekat. Ya, dukungan moral, material tentu tidak bisa terlepas dari pemerintah daerah. Karena memang yayasan ini juga punya keterbatasan. Apalagi Kopertais nggak punya dana untuk itu. Kopertais ini hanya berfungsi membina, mengendalikan, mengawasi. Tapi soal dana ini pure bagaimana masyarakat, juga masyarakat luas. Kami sampaikan juga bahwa STE syariah ini adalah aset dari negeri ini. Mari kita pelihara, jangan kita rongrong. Ini masih ada juga masyarakat yang mempertanyakan status STE syariah ini. Kami tegaskan masyarakat Kota Bengkalis ya dan sekitarnya bahwa STE syariah ini adalah legal. Karena diakui oleh negara. Jadi kalau ada masyarakat yang tidak percaya dengan STE syariah ini, tentu pertama akan berhadapan dengan Kopertais, berhadapan dengan negara, karena memang negara melindungi ya STE syariah ini sebagai bagian dari ya katakanlah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Terakhir, harapan kami juga kepada stakeholder. Terima kasih atas dukungannya dari Bank Syariah, termasuk lembaga-lembaga keuangan lain atau ekonomi lainnya. Terima kasih Pak atas dukungannya, karena tanpa kerjasama dengan stakeholder ini maka tidak ada maknanya. Tentu harapan kami ya, lagi-lagi Pak, kalau ada sarjana ekonomi syariah kita di Bengkalis ini, ngapa pula ngambil jauh-jauh? Nah, ini diambil pula dari kampung tetangga kan gitu ya kan. Tentu lebih kuatlah anak-anak kita ini yang memang di sini mereka dilahirkan, di sini mereka hidup, dan insya Allah di sini mati, betul? Nah, jadi Bengkalis ini tentu harapannya putra daerah ini, inilah yang kita berdayakan.
Kalaupun ada kurang-kurang sedikit, Pak, Bu, dari stakeholder, ya mohon dibina. Jangan dibinasakan. Dibina. Ya kalau ada yang kurang perlu disebut kepada kami, pihak institusi. Sebutlah apa yang kurang. Ini akan kita review. Misalnya ada usulan review kurikulum, muatan-muatan materi, silakan sampaikan kepada STIE. Karena kurikulum itu perlu direview terus sesuai dengan kebutuhan pengguna terutama. Ya. Jadi sekali lagi terima kasih kepada para pengguna dan kita berdoa mudah-mudahan STE Syariah Bengkalis ini tetap jaya pada masa yang akan datang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terakhir, karena memang ini negeri Melayu ada pantun. Apa tanda Melayu bertuah, memeluk Islam tiada menyalah. Apa tanda Melayu jati, belajar tekun sampai mati. Ini pantun atau apa ini? Saya ini dikasih aja nih kan. Ya sudahlah, bunga selasih, bunga bangsawan. Terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan penjabat Bupati Bengkalis disampaikan oleh Asisten 3 Bidang Administrasi Umum. Kepada yang terhormat Bapak Haji Hermanto Baran, MM, dipersilakan. Bapak Ibu yang saya muliakan, sebelum saya menyampaikan atau membacakan sambutan penjabat Bupati Bengkalis, pertama-tama saya menyampaikan salam dan permohonan maaf Bapak Haji Ahmad Saharofi, penjabat Bupati Bengkalis, yang seyogianya atau semulanya beliau akan hadir bersama Bapak Ibu sekalian, bersama para wisudawan dan wisudawati. Namun karena pada saat yang bersamaan beliau memiliki jadwal untuk menyampaikan pidato penyampaian Ranperda RAPBD Perubahan tahun 2015 dan 3 Ranperda lainnya di DPRD Kabupaten Bengkalis, sehingga beliau tidak bisa hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Tadi beliau telah memerintahkan kepada saya untuk menghadiri acara yang berbahagia ini dan sekaligus membacakan sambutan beliau pada kesempatan yang berbahagia ini. Oleh sebab itu, perkenankan saya akan membacakan sambutan penjabat Bupati Bengkalis pada acara wisuda ke-7 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis, yaitu sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Koordinator Kopertais Wilayah 12 Riau dan Kepulauan Riau. Yang saya hormati Ketua Yayasan Bangun Insani Bengkalis atau yang mewakili. Yang saya hormati Dewan Pembina STE Syariah Bengkalis. Yang saya hormati Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis beserta Sivitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis. Yang saya hormati Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis yang hadir. Yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Yang saya hormati pimpinan badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang berada di Kabupaten Bengkalis. Yang saya hormati para jurnalis. Yang saya hormati
para orang tua, serta yang berbahagia para wisudawan dan wisudawati Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis, serta hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kembali kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga dapat hadir di ruangan ini dalam rangka mengikuti sidang senat terbuka dalam rangka wisuda ke-7 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis tahun 2015. Salawat beriring salam mari pula kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat di kemudian hari kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin dan para wisudawan dan wisudawati yang berbahagia, kami atas nama pribadi maupun pemerintah Kabupaten Bengkalis mengucapkan selamat dan tahniah kepada para wisudawan dan wisudawati yang telah sukses menyelesaikan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis. Hari panas memakan semangka. Semangka dibeli di Desa Bantan Tua. Hari ini mahasiswa ST Syariah Bengkalis berhasil diwisuda. Semoga dapat berkontribusi bagi pembangunan daerah dan bangsa. Ucapan terima kasih dan apresiasi juga kami sampaikan kepada Ketua Dewan Pembina serta segenap sivitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis yang telah berhasil mengantarkan mahasiswanya sehingga berhasil diwisuda pada hari ini. Kemudian ucapan terima kasih dan selamat datang kami sampaikan kepada Koordinator Kopertes yang telah hadir di tengah-tengah kita bersama pada hari ini yang berbahagia ini. Mari kita jadikan momentum yang bersejarah ini sebagai pemicu dan motivasi bagi seluruh sivitas Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis untuk senantiasa berupaya dan ambil bagian secara aktif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memajukan pembangunan pendidikan khususnya di Kabupaten Bengkalis, negeri junjungan yang kita cinta ini. Pemerintah Kabupaten Bengkalis sejak awal telah memiliki komitmen yang besar untuk mendukung dan memberi bantuan kepada perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Bengkalis, termasuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis. Berbagai bentuk bantuan telah disampaikan, antara lain dalam bentuk pembangunan fisik, pengadaan tanah, serta bantuan operasional. Pemberian bantuan operasional ini adalah untuk mendukung kepada anak-anak negeri ini agar bisa kuliah dan mengenyam pendidikan di daerah ini. Karena melalui bantuan operasional ini akan dapat meringankan para orang tua untuk dapat mengirimkan anak-anaknya kuliah atau mengenyam pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis. Perlu juga kami sampaikan, menurut Ketua tadi, SPP-nya per semester adalah 900.000 Pak ya, per semester ya. Nah, ini jauh lebih murah jika dibandingkan perguruan tinggi yang lain. Terus terang saya katakan, anak saya saja kuliah di Pekanbaru di perguruan tinggi negeri, biaya kuliahnya adalah sebesar Rp4.800.000, jadi lebih mahal. Dan alhamdulillah dengan adanya kebijakan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah memberikan biaya pendidikan yang lebih rendah, sehingga lebih banyak anak-anak kita yang bisa kuliah atau mengenyam pendidikan di Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah ini. Angka wisuda sarjana ke-7
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis, hari Senin, tanggal 26 Oktober 2015 Masehi, bersamaan dengan 13 Muharram 1437 Hijriah, oleh Ketua Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis. Kepada yang terhormat Bapak Nurul Amin SE MM, dipersilakan. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, sidang senat terbuka dalam rangka wisuda sarjana ke-7 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STE Syariah Bengkalis, Senin 26 Oktober 2015 secara resmi saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosesi meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, maka berakhirlah sidang senat terbuka Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis dalam rangka wisuda sarjana ke-7 tahun 2015, hari Senin, tanggal 26 Oktober 2015 Masehi, bersamaan dengan 13 Muharram 1437 Hijriah. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak cerita cintaku bukan di atas kertas, cintaku bukan